ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu melihat video ini berarti kamu pengen bisa bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dasar dalam bahasa Arab yaitu 3 kalimat utama yang ada pada bahasa Arab. Nah, jadi dalam bahasa Arab, sebelum masuk ke materinya, saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab itu kalimat dibagi menjadi 3. Ingat-ingat ya, kalimat itu dalam bahasa Arab adalah kata. Kata itu bahasa Arabnya kalimat. Nah, kata dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf. Kenapa kok kita harus tahu ini dulu? Karena pelajaran pertama dalam bahasa Arab atau hal yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti memahami kitab kuning atau literatur Arab yang lain, itu yang pertama harus dipahami dulu itu adalah 3 kalimat utama ini, isim, fiil, dan huruf. Paling tidak ya minimal bisa membedakan, misal ada suatu paragraf dalam bahasa Arab itu bisa membedakan mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Nah, itu paling tidak itu harus bisa itu dulu. Untuk bisa membedakan ketiga kalimat tersebut, maka kita harus tahu definisi dan tanda-tanda atau ciri-cirinya. Tuh. Nah, sekarang kita akan membahas yang isim dulu. Nah, isim itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa isim adalah setiap kata yang merujuk ke orang atau manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau arti lainnya yang tidak disertai dengan tambahan makna waktu. Ringkasnya, semua kata yang tidak termasuk dalam kata kerja dan harf, maka ia adalah isim. Intinya itu isim itu adalah kata benda. Kata benda yang tidak terikat dengan waktu ya. Kata benda. Nah, itu intinya kata benda. Isim adalah kata benda. Misalnya apa? Contohnya. Contoh kata benda itu bisa meliputi benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup ya hewan, manusia, malaikat, jin, pokoknya yang hidup semua benda yang hidup atau makhluk hidup dan benda mati itu namanya isim. Isim, ingat-ingat ya, isim. Kemudian contoh penerapan dalam kalimatnya. Yatanaffasul insan birri'ah. Yatanaffasul insan birri'ah. Manusia bernafas dengan paru-paru. Yang termasuk isim ini sudah digaris bawah ya. Al-insanu. Dari segi arti itu berarti manusia. Nah, jadi itu maksudnya isim. Birri'ah, ar-ri'ah itu juga termasuk isim karena artinya paru-paru. Nah, ba sendiri itu adalah huruf. Adapun yatanaffasu artinya bernafas. Nah, bernafas di sini adalah kata kerja, jadi maksudnya fiil. Tuh. Itu pengertian isim. Jadi isim itu bisa diketahui dari maknanya pertama. Maknanya, kalau maknanya itu menunjukkan kata benda, maka itu otomatis adalah isim.
Ingat-ingat, jika maknanya menunjukkan kata benda, maka itu berarti isim. Dan sekarang pertanyaannya gini, misal kita nggak tahu maknanya, apakah kita bisa mengidentifikasi apakah itu isim atau fi'il atau huruf? Apakah bisa mengidentifikasi jika kita nggak tahu maknanya? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Nah, caranya itu dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda. Jadi isim itu mempunyai tanda-tanda. Kalau dalam alfiah itu ada 5 tanda-tandanya, yaitu bednya bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasol. Oke, coba sekarang kita masuk ke latihan. Nah, sekarang coba identifikasi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, manakah yang termasuk isim? Saya kasih waktu 10 detik untuk mengidentifikasi. Silakan. Oke, jawabannya adalah di sini ada 4 isim. Yang pertama ismun, dari bismi. Bismi itu ba dan ismun, dan Allah, kemudian ar-Rahman dan ar-Rahim. Jadi di situ ada 4 isim dan 1 huruf. Dari mana kita tahu? Ismun artinya nama. Nama itu berarti maksudnya isim. Allah berarti maksudnya isim. Ar-Rahman kata sifat, kata ya, itu maksudnya isim. Ar-Rahim juga sama, maksudnya isim. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang isim. Intinya isim itu bisa diidentifikasi dari artinya atau maknanya. Jika kalimat itu menunjukkan kata benda, entah itu benda hidup atau benda mati, maka itu maksudnya adalah kalimat isim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.